Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Ini merupakan pertemuan perdana kita. Saya buat dalam bentuk video supaya nanti bisa diakses oleh mahasiswa melalui akun YouTube. Linknya nanti akan saya sampaikan melalui grup WA atau melalui ketua tingkat ya. Untuk pertama, sebelum kita mulai, baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mata kuliah kita ini adalah mata kuliah komunikasi pariwisata ya. Sebelum kita masuk kepada materi-materi perkuliahan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama, untuk perkenalan ya. Mungkin idealnya kalau dalam bentuk tatap muka kita bisa berkenalan langsung ya, melihat wajah masing-masing atau kanlah face to face ya. Tapi karena ini dalam bentuk video, komunikasi satu arah ya pertemuan kita ini, walaupun nanti kalian bisa menyampaikan komentar atau pertanyaan melalui grup WA atau melalui ketua tingkat. Insyaallah nanti kita bisa pertemuan lewat Google Meet atau lewat Zoom, kita bisa berinteraksi langsung lah. Ya, mungkin pada momen kali ini saya saja memperkenalkan diri. Nama saya Zakaria Siregar, dosen tetap Yayasan WISU untuk program studi ilmu komunikasi. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan S1 di Universitas Medan Area di Medan, kemudian S2 Magister di Universitas Sumatera Utara, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan program doktoral di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU ya, dulu namanya IAIN. Saya pikir itu saja. Nanti kita akan lebih banyak berkenalan, berinteraksi ya, karena memang dalam kondisi pandemi mungkin kita nanti lebih banyak berinteraksi dalam pertemuan lewat aplikasi Zoom atau Google Meet ya. Atau kita perkenalan, nanti saya bisa mengenal kalian melalui tugas-tugas yang nanti kalian sampaikan ke saya yang terkait materi perkuliahan. Saya pikir itu untuk perkenalan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah untuk persoalan kontrak belajar. Kontrak belajar yang saya maksudkan di sini adalah bahwa pertemuan kita ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita tetap merujuk kepada jadwal yang sudah diterbitkan oleh fakultas atau program studi ya. Walaupun nanti dalam praktiknya kita nanti kadang melalui video, kadang melalui Google Meet atau Zoom, tapi tetap pada merujuk kepada jadwal yang sudah diterbitkan, yaitu hari Senin ya. Masih terkait kontrak belajar ini, kita ada nanti sekitar 14 kali pertemuan sebenarnya dalam satu semester itu. Nanti ada ujian mid semester juga atau UTS, kemudian ada ujian akhir semester. Untuk ujian mid atau UTS nanti saya sampaikan di awal, kita tiadakan, artinya itu nanti kita akan ganti dengan penugasan-penugasan. Tadi tidak ada ujian mid semester. Sedangkan untuk ujian akhir semester, kita tetap melaksanakan ujian akhir semester seperti mata kuliah yang lain, sesuai dengan jadwal yang nantinya akan diterbitkan oleh program studi atau fakultas. Jadi itu dia. Mengenai absen, nanti kita akan buat absen secara
online aja. Nanti saya akan mengirimkan link kepada kalian dalam pertemuan selanjutnya untuk absensi. Jadi absensi itu tetap nanti diisi oleh masing-masing kalian secara online ya, melalui link yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang perlu lagi saya sampaikan bahwa perkuliahan kita ini nanti karena memang masih dalam masa pandemi, kadang nanti kita akan selang-seling lah, artinya ada nanti melalui video, ada nanti penugasan, ada nanti kemudian paparan dari kalian masing-masing ya, kemudian ada nanti melalui aplikasi Zoom dan Google Meet, mana nanti yang kita sepakati. Tapi prinsipnya nanti akan saya sampaikan ke kalian melalui grup WA atau melalui ketua kelas, jadi nggak usah khawatir. Dalam hal ini saya berharap nanti ketua kelas atau ketua tingkat ya bisa lebih proaktif dan bisa lebih menyediakan waktu untuk menginformasikan ke teman-temannya yang lain. Khususnya dalam pertemuan di awal ini, pastikan semua teman-teman yang mengambil mata kuliah ini memang sudah masuk di dalam grup WA yang sudah dibuat. Karena kemarin kebetulan ada yang WA saya belum masuk ke grup katanya. Tolong nanti dibantu teman-temannya supaya tetap masuk di grup WA yang sudah ada. Yang ketiga, mengenai metode perkuliahan. Metode perkuliahan ini karena memang sekali lagi ini masih dalam masa pandemi, belum ada tatap muka. Jadi kita tetap metode perkuliahan kita dilaksanakan secara daring. Artinya secara daring kita bisa memilih, kita bisa menetapkan berbagai metode pola yang kita sepakati. Salah satunya mungkin dalam bentuk video perkuliahan yang saya buat ini bisa kalian akses nanti melalui akun YouTube ataupun link yang saya berikan kepada kalian melalui grup atau melalui ketua kelas. Kemudian yang lain metode perkuliahan yang saya singgung di depan tadi adalah menggunakan aplikasi Zoom ya, aplikasi Zoom atau menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi nanti kalian silahkan pilih saja, sesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Ya kalau memang kira-kira lebih nyaman dan lebih ekonomis pakai Google Meet, kita pakai Google Meet, atau pakai Zoom, kita pakai Zoom, gak ada masalah. Tapi nanti kita seling-selingi ya, nanti terutama nanti kalau nanti ada penugasan-penugasan, nanti mungkin dalam paparan kita memang harus menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, jadi semua bisa melihat langsung. Itu dia. Baiklah, saya pikir itu ya mengenai perkenalan kontrak belajar atau metode perkuliahan. Tapi nanti kalau ada yang mau disampaikan, ditanya, boleh melalui kolom komentar, boleh juga nanti melalui grup WA atau melalui ketua kelas. Saya pikir itu mengenai perkenalan, saya pikir sudah selesai lah ya. Kontrak belajar mungkin ada beberapa nanti mungkin jadi bahan pertanyaan kalian, persilahkan, atau mengenai metode perkuliahan. Baiklah, selanjutnya saya ingin menyampaikan dulu ini mengenai mata kuliah komunikasi pariwisata. Sebelum sampai kepada materi-materi perkuliahannya, saya ingin menyampaikan dulu ini mengenai mata kuliah komunikasi pariwisata. Artinya biar kalian dan kita semua yang berhadir, kita semua yang mengikuti perkuliahan ini paham kenapa sih harus komunikasi pariwisata dan komunikasi pariwisata itu seperti apa gitu. Perlu kalian ketahui bahwa dalam kurikulum kita ya salah satu yang menjadi fokus mata kuliah kita adalah komunikasi pariwisata gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa bukan komunikasi bisnis gitu ya? Kenapa bukan komunikasi politik atau kenapa bukan katakanlah komunikasi pembangunan gitu? Kenapa harus komunikasi pariwisata? Ya
menetapkan mata kuliah komunikasi pariwisata ini memang sudah sejak lama dan sudah melalui pertimbangan oleh program studi bahwa memang mata kuliah komunikasi pariwisata ini dianggap yang paling tepat ya. Dianggap yang paling tepat menjadi salah satu mata kuliah kita di program studi ilmu komunikasi. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa memang Sumatera Utara memang salah satu destinasi pariwisata yang luar biasa dan salah satu tujuan utama para wisatawan. Beberapa destinasi wisata yang mendunia ada di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Danau Toba gitu. Jadi memang pemilihan mata kuliah komunikasi pariwisata ini dianggap paling tepat kita untuk mempelajari mata kuliah ini. Jadi itu kalian harus pahami bahwa program studi tentu tidak sembarang, tidak asal-asalan menetapkan mata kuliah. Tentu ada landasan-landasan berpikirnya secara ilmiah, dan tentu sudah dipikirkan sebelumnya untuk menetapkan mata kuliah ini. Jadi itu mesti kalian pahami dulu di awal. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah masih seputar mata kuliah kita ini, mengenal mata kuliah komunikasi pariwisata. Ya mungkin kalau secara letter-lead kita bisa pahami mata kuliah ini dari kata-katanya ya, ada dua kata, komunikasi dan pariwisata. Komunikasi, tentu kalian sebagai mahasiswa program studi ilmu komunikasi sudah hafal dan sudah mengenal dan sudah tahu banyak lah apa itu komunikasi. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran di sini ya tentang komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, dan gagasan. Apa kaitannya dengan pariwisata? Nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi tentu yang menjadi titik fokus kita hari ini, karena memang kita berada pada era digital di zaman milenial, adalah bagaimana komunikasi yang kita lakukan, yang kita rencanakan itu bisa berbasis digital ya, karena memang komunikasi hari ini tentu komunikasi di era 4.0 ini adalah komunikasi yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. Saya pikir kalian sehari-hari sudah melaksanakannya ya, sudah melakukannya dengan Android kalian yang ada, yang tiap hari kalian pegang, kalian bawa kemana-mana. Itu kan bagian dari pemanfaatan komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Dan dengan adanya teknologi informasi hari ini, maka komunikasi-komunikasi yang katakanlah jauh dari pemanfaatan teknologi informasi ya sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Contoh, ketika ada event katakanlah event pariwisata di daerah tujuan wisata. Kalau dulu mungkin lebih gencar orang menggunakan baliho, poster, media cetak untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada calon wisatawan mengenai event itu. Tapi hari ini mungkin lebih banyak kita menggunakan flyer-flyer, soft copy yang bisa kita share kemana saja,
dalam luar negeri kemana saja bisa kita share dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Jadi intinya komunikasi pariwisata yang kita pelajari ini lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi dalam berkomunikasi. Saya pikir itu intinya. Dengan tetap mengedepankan bahwa apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita komunikasikan bisa dipahami, bisa diterima, bisa dimengerti oleh orang lain gitu. Baik personal, kelompok masyarakat, komunitas ataupun institusi. Saya pikir itu yang penting. Jangan sampai dengan pemanfaatan teknologi nanti akhirnya menjadi tidak tepat sasaran dan salah paham. Saya pikir itulah komunikasi yang akan menjadi fokus pembicaraan kita. Kemudian selanjutnya mengenai pariwisata. Pariwisata ini kalau kalian pahami dari segi katanya itu pari dan wisata gitu. Mungkin kalian pernah dengar kalau DPR atau DPRD melakukan sidang paripurna gitu ya. Kemudian kalian mungkin sering membaca sebuah peristiwa atau sebuah kejadian atau sebuah informasi yang paripurna. Tentu kalian harus memahami apa sebenarnya pari. Pariwisata kalau kita pisahkan katanya itu pari dan wisata. Pari itu artinya sempurna. Kalau dari segi arti katanya itu berkeliling gitu ya, mengelilingi, dan wisata itu berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. Artinya apa? Bahwa pariwisata itu merupakan sebuah kegiatan perjalanan yang sempurna. Sempurna dalam artian bahwa seseorang itu melakukan perjalanan pariwisata, disebut dengan perjalanan pariwisata karena dia berangkat dari rumahnya, kemudian dia menggunakan jasa transportasi baik itu darat, laut, dan udara. Kemudian dia menginap atau bermalam di hotel atau tempat penginapan apapun namanya, apakah hotel atau lodgement atau motel dan sebagainya. Kemudian dia menikmati objek wisata, kemudian nanti pulang kembali menggunakan transportasi udara ataupun laut ataupun darat dan sampai ke rumahnya. Itulah pariwisata, perjalanan yang sempurna. Jadi di situ dia, makanya saya tampilkan di sini ada moda transportasinya. Ini saya ambil moda transportasi udara Kuala Namu. Kemudian di sini ada objek wisatanya, Masjid Raya. Kita punya ikon objek wisata yang luar biasa di Medan ini, itu Masjid Raya. Kemudian saya ambil foto atau gambar. Ini adalah penginapan hotel, kalau nggak salah saya ini hotel Cambridge atau Aston ya, saya ambil. Itulah dia kegiatan pariwisata. Sebagai nanti referensi kalian, ya idealnya kalian harus punya punya buku lah. Tapi judul buku yang saya tampilkan di sini tidak harus di buku ini sebenarnya, tapi buku ini juga menurut saya bagus. Burhan Bungin yang menulis. Tapi kalau kalian punya buku yang lain, saya pikir lebih baik juga. Jadi nanti bisa lebih kaya lah, bisa lebih banyak warna informasinya nanti pada saat kita berdiskusi atau katakanlah mengerjakan tugas. Tapi ini sebagai rujukan awal kalian saja, ini bisa dicari di toko buku. Ya, kalau kalian enggan berjalan-jalan, bisa juga nanti melalui online pun saya yakin ada, ini bisa dicari di aplikasi-aplikasi penjualan online. Tapi intinya harus ada buku pegangan kalian untuk supaya kita enak sama-sama nanti kita belajar, kita bisa diskusi.
hal-hal yang menurut kita bisa kita lebih dalami, lebih kritisi, dan bisa kita implementasikan lah. Jadi ini bukunya ya, ini bukunya Komunikasi Pariwisata karangan Burhan Bungen ya. Nah, ini komunikasi pariwisatanya. Jadi saya ingin sampaikan sebenarnya bagaimana sih komunikasi pariwisata. Sebagai gambaran begini saya ingin jelaskan kepada kalian semua. Sebagai mahasiswa komunikasi tentu kita harus bisa memahami benar apa itu komunikasi dan kaitannya dengan mata kuliah kita, yaitu komunikasi pariwisata. Bagaimana kita bisa menyampaikan, bagaimana kita bisa mempromosikan potensi-potensi pariwisata yang ada. Ya mungkin yang paling dekat mungkin di daerah kita di Medan gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Makanya nanti komunikasi pariwisata ini kita akan lebih kepada bicara di awal nanti mengenai teori komunikasi pemasaran ya. Komunikasi pemasaran bagaimana kita bisa memasarkan, mempromosikan sebuah potensi atau objek atau daerah tujuan wisata. Nah, nanti di dalam buku ini kalian bisa pahami gitu ya, apa sih yang disebut dengan objek wisata, apa sih yang disebut dengan daerah tujuan wisata atau DTW. Jadi semua terminologi tentang pariwisata ada di buku ini, termasuk juga contoh-contoh bagaimana kita bisa meng-create, mempromosikan, menghalu-halukan sebuah daerah wisata atau objek wisata melalui branding ya. Branding itu bagaimana kita membranding daerah tujuan wisata. Misalnya seperti kemarin ada itu mahasiswa kita membuat sebuah penelitian mengenai objek wisata di daerah Samosir kalau saya nggak salah, itu seputaran Danau Toba, yang intinya adalah bagaimana brandnya pemerintah yang menyebutkan bahwasanya di sana itu bagaikan kepingan sorga ya, itu berhasil menarik wisatawan. Jadi banyak hal nanti yang bisa kita bahas di komunikasi pariwisata ini ya, walaupun mungkin kalian nanti pada akhirnya tidak terjun di bidang dunia kepariwisataan, tapi secara teori, secara pemahaman dasar itu kalian bisa aplikasikan di banyak bidang gitu. Sebagai contoh misalnya, ya mungkin ada di antara kalian yang sudah punya usaha-usaha online yang kalian operasionalkan dari rumah atau melalui gadget kalian gitu. Ya bisa gitu. Kalian belajar membranding produk kalian gitu. Karena branding itu menurut saya penting gitu. Branding itu kan bisa menciptakan image orang terhadap sesuatu gitu ya. Kalau di Malaysia kalau saya tidak salah itu mereka pernah membranding daerahnya menjadi the truly Asia gitu. Artinya apa? Mereka mau bilang Asia itu ya di sini, di Malaysia gitu. Kemudian terus kalau kita punya produk, gimana cara kita membrandingnya? Itu yang mesti kalian pahami. Saya pikir itu ya untuk pengantar di awal pertemuan kita ini. Saya harap nanti ke depan kita bisa ketemu lewat Zoom atau Google Meet, dan mungkin juga nanti melalui video juga bisa, tergantung nanti materi-materinya. Tapi yang pasti
saya berharap kalian betul-betul memahami mata kuliah ini, kemudian kalian beli deh, kalian carilah bukunya. Tidak harus yang buku saya tampilkan, buku apa aja boleh, tapi terkait komunikasi pariwisata supaya kalian punya pegangan. Setidaknya pada saat kalian nanti menulis dan menyusun skripsi, kalian sudah punya literatur ya. Tidak sibuk lagi, tidak caplos sana caplos sini, tapi memang kalian punya literaturnya, bukunya apa gitu. Ya walaupun ya kalau menurut saya sih nggak begitu. Kalau saya nggak salah harganya kemarin sekitar 80 atau 70 ribu ya. Ya saya pikir tidak sebanding lah dengan ilmu atau apa yang ada di dalamnya. Dan buku ini kan bisa bertahan lama juga, artinya beda kalau kita gunakan untuk makanan, ya kenyang memang, tapi mungkin ya habis begitu saja dia kan. Tapi saya pikir buku ini bisa menjadi sebuah apa ya, pegangan kalian lah sebagai mahasiswa komunikasi dan yang mengambil mata kuliah pariwisata. Saya pikir itu saja untuk pertemuan pengantar kita pada hari ini. Kepada ketua tingkat atau ketua kelas nanti saya mohon bagi rekan-rekannya yang belum tahu supaya disampaikan, dan nanti kita akan komunikasikanlah kapan kita bisa membuat Google Meet atau pertemuan dalam aplikasi Zoom, yang pasti tidak akan tiba-tiba nanti, supaya direncanakan terlebih dahulu. Ya, apakah minggu depan atau minggu sekali lagi nanti, supaya ketua kelas saja nanti untuk ngabari ke saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya berharap kepada kalian semua, ini zaman masa-masa pandemi, semua kita laksanakan secara daring, dan ya dosen atau pengampu mata kuliah mungkin hanya support bagi kalian ya, tapi sebagian besar semuanya tergantung kalian ya. 80% itu tergantung kalian. Ada sesuatu yang tiap hari kalian bawa, kalian pegang, gadget ya, token Android kalian, semua ada di situ. Kalian bisa belajar apa saja, kalian bisa lihat apa aja, tak terbatas. Mau browsing apa aja, tapi saya yakin itu bisa kalian manfaatkan untuk lebih apa ya, lebih dewasa dan lebih bermanfaat untuk menunjang proses perkuliahan atau meningkatkan kompetensi kalian sebagai mahasiswa komunikasi ya. Demikian saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Mudah-mudahan keluarga kita, orang-orang terdekat kita juga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.